tentang communication atau komunikasi dalam hubungan. Oke, sesi ke-37. Komunikasi dalam hubungan adalah kunci utama untuk membangun dan menjaga keharmonisan antara dua orang. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan mudah salah pahami, menimbulkan konflik, bahkan bisa berakhir dengan perpisahan. Berikut ini penjelasan lengkap. Nah, arti dari komunikasi dalam hubungan. Komunikasi berarti menyampaikan isi hati, pikiran, dan perasaan secara jujur dan terbuka kepada pasangan. Nah, itu komunikasi. Ini bukan hanya soal berbicara, tapi juga mendengarkan dengan empati. Tahu empati kan? Empati tahu kan? Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka mendapat kasih karunia. Itu yang pertama, arti komunikasi dalam hubungan. Nah, yang kedua, mengapa komunikasi itu penting? Yang pertama, membangun kepercayaan. Ketika terbuka dan jujur, pasangan akan merasa aman. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Banyak konflik muncul karena asumsi bukan fakta. Nah, itu. Yang ketiga, meningkatkan keintiman emosional. Pasangan yang sering berbicara dari hati ke hati akan semakin dekat. Yang keempat, menumbuhkan rasa dihargai. Komunikasi yang baik membuat pasangan merasa penting. Nah, itu. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi yang sehat. Yang pertama, jujur dan terbuka tanpa menuduh. Yang kedua, saling mendengar bukan hanya ingin didengar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata lembut bukan kasar. Yang keempat, fokus pada solusi bukan menyalahkan. Yang kelima, mampu mengekspresikan perasaan dengan tenang. Oke? Yang keempat, hambatan dalam komunikasi, ego atau gengsi. Yang kedua, tidak mendengar sudut pandang pasangan. Yang ketiga, menggunakan emosi saat berbicara. Yang keempat, komunikasi hanya lewat pesan chatting bukan tatap muka. Nah, itu hati-hati. Yang kelima, kurang waktu untuk berkualitas bersama. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nah, ini cara membangun komunikasi yang baik. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Yang kedua, dengarkan dan mengontribusi. Oke. Yang ketiga, gunakan kata-kata aku merasa, bukan kamu yang selalu. Oke. Yang keempat, berdoa bersama. Tuhan bisa menyatukan hati yang retak. Oke. Yang kelima, jaga nada bicara. Nada lembut bisa menenangkan suasana. Amsal 15 ayat 1. Jawab yang lemah lembut merendahkan keragaman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, kesimpulannya, komunikasi adalah jembatan cinta. Ingat, jembatan cinta. Kalau jembatan rusak, hubungan pun akan goyang. Tapi jika jembatan itu dijaga dengan kejujuran, kesabaran, hubungan akan kokoh dan bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Oke. Saya lanjutkan sesi 38. Apa ciri-ciri orang berjodoh di hadapan Tuhan? Nah, ini kita mau belajar. Ciri-ciri orang berjodoh di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita belajar sama-sama mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Oke, itu ya. Orang yang berjodoh di hadapan Tuhan akan sama-sama menjadikan Tuhan pusat dalam hubungan, pusat hubungan. Oke. Hubungan mereka bukan hanya untuk kesenangan duniawi, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau dua orang yang sama mencari Tuhan dulu, maka Tuhan yang akan menambahkan pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Oke? Itu yang penting. Yang pertama. Yang kedua, saling menolong, bertumbuh dalam iman. Pasangan yang berjodoh dari Tuhan akan saling menguatkan dalam rohani, bukan dari Tuhan. Mereka adalah berdoa bersama, menyemangati dalam pelayanan, mengingatkan saat mulai jauh dari firman Tuhan. Nah, itu. Pokoknya 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seseorang diri. Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Nah, itu. Yang ketiga, ada damai sejahtera di dalam hatinya. Kalau hubungan itu dari Tuhan, maka akan ada ketenangan batin dan bukan kegelisahan. Bukan berarti tanpa tantangan, tapi ada rasa yang yakin dan damai karena Roh Kudus menuntun. Kolose 3 ayat 15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, kalau kamu gelisah, curiga, dan tidak tenang dalam hubungan, mungkin Tuhan sedang menegur bahwa itu bukan orang yang dia pilih. Ya. Yang keempat, hubungan yang dipenuhi kejujuran dan komitmen. Cinta dari Tuhan selalu dilandasi dengan komitmen, kesetiaan, bukan hanya emosi saat. Mereka akan belajar memaafkan, sabar, dan percaya kepada satu sama yang lain. Itu 1 Korintus 13, 4 dan 7. Nanti baca di rumah. Oke. Yang kelima, waktu Tuhan yang menyatukan. Jodoh dari Tuhan akan datang di waktu yang tepat, bukan waktu yang kita paksakan. Kalau jodoh dari Tuhan itu waktu yang tepat. Amin. Bukan dipaksa. Oke. Kadang-kadang Tuhan menunda bukan karena tidak mau memberi, tapi karena sedang membentuk karakter kita agar siap menjadi pasangan yang benar. Pengkhotbah 3:11. Oke. Yang keenam, sama-sama tujuan hidup sejalan. Nah, jodoh dari Tuhan tidak akan menarik kamu ke arah yang berlawanan dengan panggilan hidupmu. Nah, mereka akan berjalan dalam visi yang sama, mendukung satu sama lain dalam pelayanan, karir, dan panggilan Tuhan. Kesimpulannya, jodoh dari Tuhan bukan hanya membuat bahagia, tetapi yang membuatmu semakin kudus dan dekat kepadanya. Kalau hubunganmu membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan, menumbuhkan iman, dan menenangkan hati, kemungkinan besar itu ada jodoh yang Tuhan pilih. Oke. Sesi 39. Oke, ini paling wow. Menikah tidak makan cinta. Artinya, nah itu, menikah tidak makan cinta. Menikah itu perlu duit, hepeng, tidak makan dengan cinta. Oke. Yang pertama, cinta itu penting tapi tidak cukup. Cinta itu penting tapi tidak cukup. Cinta hanya awal dari perjalanan, bukan fondasi yang cukup kuat. Tanpa komitmen, tanggung jawab, dan iman, banyak pasangan yang saling mencintai tetapi gagal. Karena kenapa? Karena tidak siap secara karakter dan rohani. 1 Korintus 13, 4 dan 7. Cinta sejati harus diwujudkan lewat tindakan yang nyata, bukan hanya perasaan romantis. Nah, menikah butuh tanggung jawab. Nah, menikah berarti siap memikul tanggung jawab bersama dalam keuangan, emosi, rohani, bahkan keputusan sehari-hari. Nah, itu. Orang yang hanya mengandalkan cinta tanpa kedewasaan akan mudah menyerah ketika masalah datang. 1 Timotius 5 ayat 8. Jika ada seorang tidak memelihara anak saudaranya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada tidak beriman. Nah, artinya menikah itu bukan hanya tentang saling cinta, tapi juga saling memelihara dan tak bertanggung jawab. Oke. Sesi ketiga. Poin ketiga. Menikah butuh iman dan doa. Cinta bisa pudar tanpa iman dan doa bisa dibaharui dengan cinta setiap hari. Pasangan yang berdoa bersama akan lebih kuat menghadapi badai hidup. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan kalau seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Tali 3 lembar ini artinya suami, istri, dan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pusat, cinta tidak akan habis. Oke. Poin keempat. Menikah butuh karakter dan kesabaran. Pernikahan bukan tempat mencari kebahagiaan, tapi tempat membentuk karakter. Kamu akan belajar yang pertama, mengampuni, mengalah, melayani, dan sabar menghadapi kelemahan pasangan. Emang disangka nikah itu enak? Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi pernikahan sejati menuntun pengorbanan, bukan hanya kata-kata cinta, kata-kata manis. Oke, kesimpulannya, cinta mungkin yang dimulaikan hubungan, tetapi cinta mungkin yang memulaikan hubungan, tetapi komitmen, doa, dan tanggung jawab dan iman yang dipertahankan. Oke.
Menikah itu bukan soal aku cinta kamu, bukan. Tapi aku siap bertumbuh bersamamu dalam Tuhan sampai maut memisahkan kita. Oke. Sesi ke-40. Ini yang paling penting dalam kehidupan. Menikah itu butuh modal. Sesi ke-40, menikah itu butuh modal, bukan makan tuh cinta. Kalau cinta doang buset. Oke. Yang pertama kita belajar modal atau financial ekonomi yang bertanggung jawab. Nah, benar mau menikah memang butuh uang, bukan untuk mewah-mewah, tapi untuk hidup yang layak dan bertanggung jawab. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan memelihara keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Jika ada seorang yang tidak memelihara seanaknya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Artinya teman-teman, suami dan istri harus siap secara ekonomi, bukan kekayaan, tapi punya kerjaan, usaha, dan niat menapain dengan jujur. Oke. Yang kedua adalah modal cinta yang dewasa. Cinta sejati bukan sekedar rasa sayang atau rindu. Tuh, anak-anak muda, bukan rasa sayang atau rindu, tapi cinta yang mau berkorban dan bertahan. Modal cinta yang matang adalah ketika dua orang siap berkata, aku memilihmu bukan karena kamu yang sempurna, tapi karena aku mau belajar setia dan aku mau belajar setia di hadapan Tuhan bersamamu. Itu kata-kata cinta, pernikahan, pranikah. 1 Korintus 3:7. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang ketiga, modal karakter yang dewasa. Aduh. Menikah bukan untuk anak-anak yang muda tersinggung, tapi untuk orang dewasa yang siap memikul tanggung jawab. Kalau belum bisa mengontrol emosi, sulit berkomunikasi atau masih egois, maka belum punya modal karakter. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang baik membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangan sendiri. Artinya, karakter yang bijak membangun, karakter egois dan menghancurkan. Artinya kita harus bijak, memiliki karakter yang bijak membangun, bukan karakter yang egois menghancurkan. Oke? Yang keempat, modalnya adalah iman dan doa. Pernikahan ada perjanjian kudus, bukan kontrol dunia. Kalau iman kita tidak kuat, hubungan mudah retak saat badai datang. Tapi kalau Tuhan menjadi dasar cinta tetap menjadi dasar. Cinta tetap kokoh meskipun diterapa masalah. Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 127 ayat 1. Jika kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Oke. Modalnya adalah iman yang jauh lebih kuat daripada modal pesta pernikahan yang besar. Artinya, modalnya iman yang kuat, bukan karena pesta yang besar. Percuma pesta besar, tapi ujungnya datang sendiri. Oke. Yang kelima ada modal komitmen. Cinta bisa berubah, tapi komitmen yang membuat cinta bertahan. Nah, itu orang yang sering selingkuh. Banyak yang selingkuh karena tidak komitmen. Orang yang bisa siap menikah hanya punya komitmen. Yang pertama, untuk tetap setia, untuk saling mengampuni, untuk tidak menyerah saat dikecewakan. Malaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Kesimpulannya, menikah butuh modal, bukan hanya uang, tapi juga iman, karakter, tanggung jawab, dan cinta yang matang. Nah, itu modalnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.